Oke, kita kembali lagi ngoprek dan mengoprek Daihatsu TAF. Kali ini mau ngomongin masalah temperatur ya. Apalagi yang baru beli TAF, yang baru make TAF, suka kagetan temperaturnya. Kemarin baru ada yang WA, "Mas, temperatur saya nyampenya segini." Mantap. Bikin kopi itu udah bisa bikin berapa gelas itu, saking panasnya ya. Jadi begini, ini video buat yang khususnya sih buat yang baru beli TAF atau megang TAF ya. Kalau yang udah pakai TAF mungkin, yang udah lama pakai TAF mungkin paham lah, atau ada yang belum paham ya monggo didengarkan dan ditonton videonya. Jadi begini, kadang ada di mobil siapa aja gitu ya yang pakai TAF, tiba-tiba pagi-pagi dipanasin temperaturnya, baru dihidupin selang berapa menit langsung segini. Jalan terus segini. Tapi nanti kalau dipakai jalan segini terus, diem aja di sini, nggak naik nggak turun, nggak naik nggak turun. Itu biasanya yang nggak pakai termostat ya. Kalau nggak pakai termostat dia tuh manteng. Kalau naik dia naik. Nanti kalau udah jalan di tol ngebut, apa pas kondisi cuaca hujan, turun dikit. Nah itu selagi dia masih turun nggak apa-apa, masih normal. Cuman alangkah baiknya kalau misalkan kedapatan kejadian yang kayak gitu, itu mending dicek deh pakai termostat atau enggak. Kalau misalkan pakai termostat, ya monggo dicek termostatnya, karetnya udah keriput atau pecah-pecah, mending ganti baru. Kalau yang baru beli mobil TAF-nya ya. Kalau misalkan nggak pakai termostat, buru-buru dipasangin biar silinder headnya aman. Soalnya banyak kasus itu ya, kalau nggak pakai termostat silinder head udah pasti tuh pada retak ya. Jadi temperaturnya panas turun dikit gitu. Jadi yang normal itu pakai termostat ya. Kalau pakai termostat itu baru dihidupin pagi-pagi berapa menit, nanti naik pelan. Nah ini suhu ideal kerja mesinnya dia biasanya segini. Segitu ya. Karena di termostat itu kan, kalau yang di Indonesia itu kan 82 derajat ya kerjanya. Kalau yang copotan Ruger itu 88 derajat. Makanya kenapa ada yang beli mesin copotan nggak dibongkar, nggak diperiksain dalemannya, langsung pasang gitu di mobilnya, tiba-tiba temperaturnya segini, naik overheat, berhenti di tol turun, jalan bentar naik. Kalau begitu biasanya silinder headnya ada yang retak. Terus termostatnya itu nggak diganti sama yang punya lokal Indonesia, yang ori ya, yang termostatnya itu 82 derajat ya. Jadi kalau yang punya Ruger itu 88 derajat, itu suka nggak ngeh itu orang. Soalnya nggak cocok ya yang 88 derajat di Indonesia, buka tutupnya itu kelamaan gitu. Jadi kadang ada juga di sini dingin segini, tapi di ruangan mesin panas banget sampai air radiatornya itu
yang di selang reservoirnya muncrat-muncrat keluar-keluar. Nah itu biasanya juga gara-gara nggak pakai termostat. Udah nggak pakai termostat, headnya juga ada yang retak. Ngaco bacanya, di sini dingin, di ruangan mesin panas. Tapi kalau pakai termostat, dia ngikutin mesin panas, udah stuck segini. Nah ini tinggal si termostatnya nih yang kerja nih. Air di dalam mesin 82 derajat panasnya, kebuka, turun dikit, pindah ke air radiator, pindah ke dalam radiator. Air yang di dalam radiator kan dingin, pindah ke dalam mesin, air yang di dalam mesin jadi dingin, jadi temperaturnya turun. Kenapa bisa turun? Ya air yang di blok mesin tadi yang panas segini, pas termostat kebuka 82 derajat, itu pindah ke radiator. Yang di radiator pindah ke mesin, makanya turun. Pingin kayak gitu bagus. Jadi ya suhu kerja mesin stabil, ya performanya juga bagus, apalagi mesin diesel ya gitu. Jadi kadang ya gimana ya, ada yang pro kontra juga sih. Wah, ngelepas termostat bikin mesin adem. Iya, mesin adem, ngelihatnya dari sini, ngebacanya paling segini. Oh iya, adem banget segini. Tiba-tiba di tol nge-gym, kan lucu begitu. Kadang juga ada dari ininya yang ngaco. Nah ini kan ada lilitan, ada papan. Ini nggak boleh di setel ya. Jadi kalau bawaan ya langsung pasang aja, beli baru atau copotan ya langsung pasang, jangan sekali-kali ditekuk nih gitu ya. Kadang juga adalah pedagang mobil yang jahil ya, jahil banget ya. Silinder headnya retak semua 1-4, pistonnya baret semua, tapi di indikator cuman segini. Hebat kan? Kenapa? Karena ininya di setel. Mau naiknya berapa lama bisa begitu. Tapi janganlah bos, jangan begitu ya, kasihan yang beli. Tiba-tiba di tol nge-gym. Kalau yang paham mobil nge-gym, kalau lagi nge-gymnya di sebelah kanan jalan, jalur cepat di tol, tiba-tiba di belakang mobil ngebut, habis lah begitu. Jadi ya gimana ya, ya pokoknya intinya ya yang sehat-sehat aja lah, standar pabrik ya. Dari pabriknya sudah dibuat termostat untuk dipasang, bukan untuk dilepas ya. Jadi kadang kesel gitu ya, banyak orang bilang lepas aja termostatnya nanti adem. Iya adem, saya akuin adem, tapi ademnya cuman di sini doang. Di indikator tuh adem, tapi di mesin panas. Itu ya, termostat juga ada umurnya. Alangkah baiknya ya sekitar pemakaian pas ganti timing bell. Itu kan biasanya kan 90.000 kilo ya. Nah itu dicek aja rumah termostatnya, diliatin termostatnya, karet-karetnya doang deh. Kalau sekiranya karetnya udah agak grepes dikit, mendingan beli deh. Ori masih banyak itu gitu. Jadi ya namanya juga mobil tua ya, perhatiannya ya kudu lebih, jangan asal pakai gitu ya. Oli diperhatiin, mau pagi-pagi mau starter, ritualnya ya buka kap mesin, cek air radiator, cek oli, udah itu aja. Gampang sebenarnya kalau TAF itu, asal kita ya mau
repot-repot aja ritualnya. Ya kadang kan kalau lagi buru-buru, misalkan urgent mau berangkat kerja kesiangan, langsung starter, nggak dipanasin jalan. Kalau setiap hari kayak gitu ya umurnya juga nggak akan lama, karena ya semua mesin ya, mau itu mesin bensin, mau itu mesin diesel, ya baiknya kalau mau dipakai di pagi hari itu ya kita ngeliat ini aja dulu, dipanasin, naik segini, udah matiin, baru kalau mau dipakai jalan hidupin, langsung jalan, nggak apa-apa, karena oli sudah bersirkulasi gitu. Karena sebelumnya ya sudah dipanasin ya. Nah ini kalau itu diperhatiin aja, kadang ya ininya juga suka nipu sih. Kadang ada segini, yang normal tuh ya paling di lah, segini pun normal nih, nggak apa-apa, asal dia mainnya begini, turun naik, turun naik, turun naik. Jadi turun naiknya itu naik tetap di situ tapi turunnya banyak, nanti naik lagi. Nah itu biasanya yang pakai termostat ya, itu bagus, nggak apa-apa. Nah kalau misalnya kok di sini, nah itu ada kemungkinan juga biasanya ininya udah lemah, bisa si sender temperatur yang di cylinder head udah lemah juga bisa gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba panas begini, pengecekan awalnya ya yang pertama ya, yang paling gampang itu di cylinder head kan ada kabel yang buat ke sender yang warna kuning tuh ya, dicabut gitu, dilangsungin ke bodi mesin, jadi dia kan kemasa tuh, terus dikontak, dilihat temperaturnya ini mau naik atau enggak. Kalau misalnya tiba-tiba naiknya bagus begini, lancar sampai mentok begini, diem, terus dilepas itu kabelnya tadi, mau turun. Nah itu masih bagus berarti ininya. Tapi kadang kalau misalkan tiba-tiba ngaco, nggak mau naik sama sekali, itu biasanya sendernya. Atau tiba-tiba di ruangan mesin dingin tapi di sender mentok segini, mentok terus. Nah itu juga bisa jadi sendernya ya gitu. Jadi ada baiknya juga ya kalau yang baru pakai TAF ya, termostat, water pump, timing belt, sender switch temperatur, itu mending diganti deh. Ya bukan masalah bagus atau masih bagus ya, masalahnya kan baru pertama kali pakai TAF ya. Kalau yang baru pertama kali pakai TAF, biar nggak kaget gitu, wah punya orang lain cuman segini, ada yang segini. Iya, saya bingung mau jawab apa, soalnya balik lagi, ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini. Itu sebenarnya ya gimana ya, intinya sih yang penting dia itu naik, diem, apalagi pakai AC ya, tambah naik, nanti pas selang misalkan macet di lampu merah, dia turun dikit, ntar naik lagi. Nah yang penting seperti itu, naik turun, naik turun. Tapi kalau udah naik dipakai di tol, lama-lama bukannya turun malah makin naik. Nah itu biasanya bisa jadi termostat macet, silinder headnya retak. Biasanya sih yang udah sih gara-gara si silinder head ya retak. Kalau misalnya lagi jalan di tol segini, tiba-tiba nyalain AC, sambil nyalain AC nih, ngebut, loh kok bukannya turun malah naik. Nah itu biasanya silinder headnya yang retak ya gitu. Jadi ya segitu aja lah. Kalau misalkan ada yang mau ditanya-tanya, monggo di kolom komentar.
Ini lucu ini ya, masalah termostat temperatur di TAF itu ya masih banyak yang suka debat gitu. Masalah dingin sama panasnya ya, masalah pasang dan nggak pasang termostat itu. Ya kita kan cuman ya kita mah apa tuh standar pabrik aja deh, pabriknya dari pabriknya segitu ya segitu ya kan. Kalau mau dimodifikasi biar lebih dingin ya bukan nyopot termostat. Gimana caranya? Gampang, servis radiatornya sampai bersih, pakai radiator coolant, udah aman. Ada budget lebih, radiatornya ganti, pakai yang 3 ply, kalau TAF kan 2 ply, aman. Jadi bukannya ngelepas termostat mesin jadi tambah dingin. Iya dingin di sininya, di indikatornya doang dingin, tapi di mesin itu panas. Sebenarnya itu di mesin panas, cuman di indikator karena nggak ada yang nahan, sender itu ngaco, kelewat air panas terus, jadi dia mau nangkep bacaan tuh ngaco. Jadi dia ya udah terima pasrah, mungkin manteng ini lilitan dapat arus massa dari sender ya sedikit, makanya dia manteng karena air yang lewat itu panas sender jadi ngaco bacanya. Tapi kalau pakai termostat, air yang panas di mesin itu kan ditahan sampai 82 derajat ya, sampai termostat kebuka ditahan, makanya dia naik. Nanti pas udah termostat kebuka dia turun, itu wajar gitu. Pokoknya intinya yang sehat itu dia mau naik turun, naik turun gitu. Itu yang pakai termostat ya. Kalau yang nggak pakai termostat, naik turun, naik turun, gimana ya, saya udah nggak percaya deh. Bukannya apa-apa ya, emang asli tuh bikin nipu, karena ya sendernya ngaco. Sender udah ngaco, lama-lama ininya pun rusak begitu. Karena nanti pas dipasangin termostat, karena udah lama gak pasang termostat, dia ngaco segini turun, karena ya si lilitan ini udah ngaco bacanya. Ini kan lilitan kecil banget nih, nggak bisa disolder ini tuh, nggak bisa disolder ini ngaco gitu. Oke, monggo yang mau nanya-nanya di kolom komentar. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe-nya ya. Oke, thank you.